Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian di Herbal Insani Channel. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana cara merebus tanaman obat yang baik dan benar. Kenapa hal ini dirasa penting? Karena banyak kita jumpai di luar sana masyarakat dalam merebus tanaman obat itu banyak yang tidak sesuai yang diharapkan, sehingga efektivitas dari obat yang kita rebus menjadi kurang begitu efektif. Nah, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merebus tanaman obat? Yang pertama adalah bahan yang kita gunakan dalam merebus atau bahan baku obat herbal yang kita gunakan ketika merebus. Kita perhatikan jenisnya. Kalau herbal itu banyak berlendir, maka sebaiknya jangan dicampur dengan herbal lain, karena lendir yang dihasilkan dari herbal tadi itu dapat menutupi permukaan simplicia dari tanaman obat itu, sehingga efektivitas pelepasan zat aktif dari tanaman yang kita rebus ke dalam air yang nantinya akan kita minum tersebut tidak sempurna, sehingga kurang berkhasiat jadinya. Yang kedua, kalau bahan baku yang kita rebus adalah bahan baku yang berasal dari jenis kayu-kayuan atau volumenya besar, maka dalam proses perebusannya sebaiknya jangka waktunya lebih panjang, sehingga lebih efektif dalam pelepasan bahan aktif, bahan berkhasiatnya. Itu yang pertama tentang bahan baku. Nah, berikutnya bahan baku yang kita gunakan ini sebaiknya dalam keadaan kering. Ya, kenapa demikian? Karena banyak dari tanaman obat itu yang ketika dia dalam kondisi basah, dia mengandung getah. Nah, getah yang dihasilkan dari tanaman obat ini ada dari beberapa yang bersifat toksin, ya. Nah, toksin inilah yang nanti berdampak negatif pada saat kita rebus dalam keadaan basah. Apa dampak yang muncul? Dampak yang muncul itu ada perasaan mual, ya, rasa tidak nyaman di perut, ada kondisi menyebabkan muntah, ada sakit kepala, ada pusing, atau bahkan menimbulkan efek gatal di dalam mulut nantinya. Oleh karenanya, kita sarankan dalam keadaan kering. Air yang digunakan untuk merebus adalah air yang tidak mengandung logam berat, ya. Kemudian air yang tidak tercemar dengan zat-zat berbahaya seperti merkuri, timbal, atau senyawa lainnya yang memang sangat berbahaya buat tubuh. Kemudian air yang digunakan tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian air apa yang harus digunakan? Ya, cukup dengan menggunakan air mineral yang biasa kita minum, itu bisa digunakan untuk merebus. Berikutnya, dalam merebus, api yang kita gunakan jangan terlalu besar, tapi api sedang dalam rentang waktu sekitar 15-20 menit saja. Kenapa perebusan tidak boleh terlalu lama? Karena pada saat kita merebus dengan kondisi terlalu lama, itu dapat menyebabkan rusaknya sebagian dari bahan-bahan aktif yang ada pada tanaman tersebut. Nah, efek lain kalau kita merebus terlalu lama adalah bahan yang mengandung minyak atsiri ini cenderung menguap, ya, terlepas pada saat pemanasan, sehingga proses perebusannya jangan terlalu lama. Selanjutnya dalam merebus ini perhatikan wadah yang kita gunakan. Wadah yang kita gunakan adalah yang terbaik menggunakan kaca atau Pyrex, atau selain kaca gunakan stainless. Nah, jangan merebus menggunakan wadah yang terbuat dari besi atau aluminium. Timbul pertanyaan, kenapa tidak boleh? Karena pada saat kita merebus dengan wadah dari besi atau aluminium ini, kecenderungan zat besi atau zat aluminium ini ikut terurai atau ikut terlepas, ya, di dalam larutan. Sehingga kalau ini terjadi, maka rebusan yang akan kita minum itu menjadi rebusan yang terkontaminasi juga dengan logam-logam berat seperti Al atau Fe. Nah, ini kurang bagus jadinya. Nah, selanjutnya setelah kita merebus,
api dikecilkan, kemudian disaring, air rebusan tadi dibiarkan hangat, kemudian kita minum dalam kondisi hangat. Kenapa kalau hangat? Karena pada saat hangat itu proses penyerapan menjadi lebih maksimal. Nah, berapa banyak yang harus kita minum? Yang kita minum adalah tergantung dari siapa yang akan mengkonsumsinya. Kalau misalnya anak-anak itu cukup 25-50 cc saja. Tapi kalau orang dewasa itu biasanya mengkonsumsi sekitar 100-150 cc. Untuk pengobatan dengan interval waktu bisa pagi dan sore atau pagi, siang, sore tergantung kondisi penyakit yang akan diobati. Nah, ini adalah tips yang dapat kami sampaikan. Semoga rekan-rekan bisa memahami dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan ini. Semoga obat herbal yang kita rebus kemudian kita minum tersebut menjadi jauh lebih bermanfaat dan berkhasiat. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.